Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yanto SH, Sarjana Hukum Instansi Bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pengalaman kerja masuk di Satuan Polisi Pamung Praja menjadi tenaga honorer tahun 2004 sampai dengan 2006 dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2007 sampai dengan sekarang, sekitar 19 tahun. Tugas kerja di bidang Trantibum. Demikian perkenalan diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Wibawa. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan analisa aspek sanksi peraturan daerah. Kali ini saya akan mengangkat peraturan daerah nomor 16 tahun 2014 Kabupaten Kota Waringin Barat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di dalam pasal 16, setiap orang dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan di pasal 17, setiap orang dilarang berjualan, menyimpan dan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan pidana pasal 42 ayat 1, selain dikenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pasal 16 dan pasal 17, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Menurut saya, dari hasil analisa implementasi peraturan daerah ini tidak terlaksana sepenuhnya karena masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan di atas trotoar. Dan dikarenakan para pedagang belum memahami peraturan daerah tersebut. Tujuan peraturan daerah tersebut ada juga pedagang kaki lima yang memahami dan menjalankan peraturan daerah tersebut. Analisa masalahnya, kurangnya memberi pemahaman dan sosialisasi kepada pedagang dalam peraturan daerah tersebut. Tidak diatur secara jelas bagaimana koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pedagang kaki lima. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi tidak sinkron dan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Demikian analisa aspek sanksi peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi peraturan daerah nomor 22 tahun 2007. Dalam sosialisasi peraturan daerah ini, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Waringin Barat mengajak Bapak untuk mentaati peraturan daerah tersebut agar tata kota menjadi indah, tertib, dan bersih. Di dalam peraturan daerah nomor 22 tahun 2007 tersebut, apabila Bapak-bapak berjualan di badan jalan dan di atas trotoar, akan diamankan oleh Pol PP dalam melaksanakan tindak di lapangan. Satpol PP melaksanakan SOP yang ada, yaitu 1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Apabila tidak mengindahkan teguran, maka akan diambil tindakan yang tegas, yaitu diproses sampai ke pengadilan, yang mana ketentuan pidana dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi pemaparan ini dari sini
cukup dari kita, dari Satuan Perlindungan Praja. Apa ada yang mau ditanyakan dari Bapak-Bapak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, Bapak aparat untuk saya mewakili dari teman-teman, jadi meminta solusi dari Bapak untuk kami PKW ini berjualan yang bagusnya di mana gitu Pak? Di tempatnya di mana gitu? Oke, ada yang lain? Ditanyakan? Ada lagi? Ini cukup. Jadi langsung saya jawab ya. Pemerintah daerah itu mengizinkan PKL berjualan pada pukul, terutama di jalan protokol seperti Jalan Iskandar, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Ponegoro. Untuk di Jalan Iskandar itu di seputaran Bundaran Pancasila diperbolehkan pukul 15.00 sampai selesai. Dan untuk para pedagang pukul 6.00 itu sudah harus lapak dagangan atau sejenis dagangan lainnya itu sudah harus bersih, tidak ada di tempat jualan. Apabila ada lapak atau dagangan masih di tempat tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satuan Perlindungan Praja. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, dari sosialisasi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari pesan saya agar mengikuti peraturan yang ada. Jadi untuk keindahan kota Kabupaten Kota Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini kita akan mengadakan rapat tentang rencana program kegiatan kita 1 bulan ke depan. Di sini ada pertama melaksanakan giat patroli pengawasan dalam kota ataupun di kecamatan. Yang kedua, piket penjagaan di kantor bupati dan rumah jabatan Bupati Kota Barat. Yang ketiga itu melaksanakan kegiatan justisi atau non justisi di lingkup wilayah Kabupaten Kota Barat. Jadi di sini saya meminta sama rekan-rekan, terutama Danru yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota Barat. Saya di sini mau meminta saran dan pendapat dari rekan-rekan dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti saya minta pendapat dari rekan. Sekian, terima kasih. Pause dulu. Kalau ada yang nanti baru dianukan lagi. Dan Gimana teman-teman? Adakah saran yang mau disampaikan? Ya, silakan. Izin menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan dengan kinerja kita ke depan selama 1 bulan. Mungkin hanya penyampaian saran untuk patroli, mungkin lebih kita frekuensinya lebih kita tambah. Misalnya kita patroli dalam kota 1 hari itu kita 2-3 kali mungkin kita menyempatkan. Jadi per 4 jam atau per 3 jam nanti kita pilih, mungkin yang dekat kita berapa kali, yang jauh berapa kali untuk melakukan PKL. Dan untuk penjagaan rumah jabatan mohon izin perlengkapan anggota piket untuk mendukung kegiatan piket itu sendiri seperti
center mungkin ditambah tadi ini adanya cuma satu, mungkin bisa ditambah dua. Terus lampu lalin kebetulan yang ada itu kan cuma satu, bisa ditambah dua atau tiga untuk akses keluar masuknya bupati ke rumah jabatan. Saya kira itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sana? Atau dulu? Saya bukan penyiaran, cuma sedikit banyak. Bagus saja seperti itu, cuma kita ya intensif kan loh. Itu aja. Kasih. Mungkin saran ini saya terima. Nanti selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan pimpinan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini saya mengundang teman-teman terutama dari Wadadru untuk melakukan evaluasi kegiatan selama kita melaksanakan kegiatan patroli, penjagaan, pengamanan, pengawalan, justisi, dan justisi. Selama kita melaksanakan kegiatan di lapangan, itu saya sering mendapati ada beberapa titik PKL yang masih menggunakan. Jadi makanya dari itu saya menggunakan dan terutama dari Wadadru untuk membahas kegiatan ini untuk mengevaluasi untuk kedepannya supaya lebih mungkin itu penyampaian saya. Apakah nanti saya meminta saran dari teman-teman dan Wadadru untuk menyampaikan saran dalam kegiatan sebelumnya yang kita lakukan. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin ada tambahan untuk memperbaiki kekurangan kita selama 1 bulan ini sebagai evaluasi kita juga. Untuk penertiban PKL seperti yang sampai paparkan tadi, mungkin gini, kita agak rubah sistemnya. Jadi mungkin kita catat setiap kita mengingatkan PKL-nya nama, alamat, atau kalau lulusan lagi kita foto KTP-nya, kita berikan teguran secara sekali, 2 kali, 3 kali. Pasti nanti kita rekap. Setelah 3 kali, rupanya dia masih berjalan lagi, kita beri surat peringatan tertulis sekali. Nanti masih berjalan juga 2 kali, masih berjalan juga kita berikan surat tertulis 3 kali, masih juga berjualan. Ini kan sudah berarti bahasanya sudah 6 tahapan. 6 tahapan kita amankan yang bersangkutan, kita serahkan ke Perda untuk kita sediakan dikirim. Jadi ada efek jerah untuk mereka. Jadi tidak ada pikiran lagi dari mereka, selama ini cuma kebutuhan, selama ini cuma kebutuhan. Jadi ada efek jerah untuk yang bersangkutan dan jadi pelajaran untuk PKL-PKL yang lain. Jadi kita kerja juga tidak dianggap serta-merta hanya asal kerja hanya kosong. Saya kira itu. Terima kasih. Bila ada yang lagi? Kalau untuk kita penumpang itu kan tadi itu kan memang jadi yang kita Ya, terima kasih saran pendapat dari Gandru 5 dan Gandru 4. Saran saya terima. Selanjutnya nanti kita kedepannya kita melaksanakan kegiatan patroli tetap mengedepankan secara humanis dan sifat kata yang
bagus dalam masyarakat. Mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dalam rapat terbatas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya, ada gini ya. Itu di Kabupaten Kediri Barat, itu minuman jenis ini itu dilarang. Itu ada perjanjian nomor 13 tahun 2006 larangan minuman beralkohol. Apabila untuk tindakan apabila sampean meminum ini, itu akan sanksi dipiring. Paham ya? Ini saya dari Satuan Perasaan mengingatkan kalau bisa jadi saya bersama di bawah nanti kalau seandainya di kemudian hari ada di presiden terkecuali itu pun bukan jenis ini. Jadi itu saja. Terima kasih. Kalau bisa habis ini kalian buka BB saya uang. Terus silakan. Kepala. Selamat pagi Pak RT. Pagi Pak. Gimana kabarnya Pak RT? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Ini saya dari kantor diperintahkan itu terkait informasi laporan Bapak ke kantor. Bapak di seputaran di belakang SMA Negeri 2 Pangkalan. Informasi dari Bapak banyak peredaran minuman keras. Ya benar itu Pak. Saya menginfokan ke kantor Bapak itu. Jadi saya mau minta informasinya lebih detail, jadi supaya nanti pas waktu penertiban jadi tidak salah posisi tempat di mana lokasinya. Jadi mohon izin kalau bisa di mana biar saya catat nanti seterusnya nanti halaman begini. Ini Pak, rumahnya yang jual miras ini Mas itu di belakang sekolah itu nanti itu ada balaan. Nah, di balaan itu dia nomor 3. Ya, saya lihat itu, saya pantau dia itu jualan miras itu, saya lihat dari jam 10 pagi itu dia sudah buka itu ya, jam 10 pagi. Kadang sudah ramai begitu sore sampai malam. Makanya warga itu banyak yang lapor ke saya kalau saya ini jadi perdagangan miras di situ. Jadi kadang mereka itu di luar itu rame Pak, jadi warga di sekitar itu merasa terganggu gitu. Maka saya laporan ke pihak kantor Bapak. Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya nanti saya sampaikan ke pimpinan. Nanti beberapa hari ke depannya nanti sudah kita laksanakan juga. Terima kasih saja Pak. Jadi mohon maaf nih mengganggu istirahat Bapak. Oke Pak. Ya, Terima kasih Pak.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.